Mau tahu perbedaan antara keyboard mechanical low profile dengan keyboard mechanical biasa? Simak terus videonya sampai akhir, biar kalian nggak gagal paham. Sebelum kita mulai videonya, kita mau kasih informasi penting ya guys. Buat kalian yang ingin dapat hadiah yang seperti di layar kaca kalian ini, kalian cukup like, komentar, dan subscribe aja di channel YouTube kita ya guys. Nanti di kelipatan 1000 kita akan bagikan satu pemenang giveaway. Jadi ya rajin-rajin komentar ya guys, kalau perlu yang kreatif komentarnya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik subscribe, like, share, dan komen ya guys. Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Di depan kalian sudah ada keyboard mechanical ya, keyboard gaming mechanical dari Armageddon. Aduh, jatuh. Jadi ya kita diberi kesempatan untuk mencoba keyboard SMK 12R RGB Kestrel. Apa ya bacanya? Kestrel kali ya. Ya kalian yang tahu lah bacanya apa. Jadi ini keluaran dari Armageddon, mechanical. Ini switchnya black. Terus apa lagi ya? Oh, ini itu low profile ya. Jadi ini yang serinya 104 tombol ya. Low profile mechanical. Oke. Nah, ini juga mechanical switchnya udah hot swap ya. Jadi kalau ada kerusakan atau kita mau ganti itu lebih gampang. Walaupun nggak rusak kita juga bisa ganti. Ini spesifikasinya kalian bisa baca sendiri ya. Oke, nanti kalian baca sendiri aja, di website resminya juga ada. Ini kita pakainya ini dia pakainya switch Otemu ya, Otemu yang pendek. Jadi ini switchnya pun berbeda dengan mechanical yang standar. Oke, nggak pakai lama lah, kita langsung buka aja packagingnya ya. Aduh, ini gede barangnya jadi agak susah geraknya. Oke, kita langsung buka. Jadi kemarin tuh mereka lihat kita ya pakai Armageddon yang seri yang tipe jadul ini ya. Tipe jadulnya, mereka bilang mau coba nggak dengan seri yang baru yang switchnya yang lebih pendek gitu, lebih low profile. Jadi katanya sih lebih nyaman, makanya kita mau cobain ya. Siapa tahu lebih nyaman, ya udah kita keterusan. Jadi kita nggak mau balikin lagi ke mereka. Jadi hak milik kalau memang enak ya. Oke, ini di dalam packagingnya seperti ini ya. Jadi langsung kelihatan keyboardnya. Wow, ini berat loh guys. Ini lebih berat daripada yang saya punya sekarang. Padahal ini lebih tipis. Nggak tahu nih kenapa ini bisa lebih berat ya. Oke. Jadi ini yang switch black ya, nggak ada suara kliknya. Ini sesuai sih yang kita mau. Jadi kita tuh nggak terlalu suka yang berisik gitu ya. Jadi ini ya oke lah. Yang black ini kayaknya lebih mesti agak kenceng nekannya. Terus kalian bisa lihat di sini ya. Ini tuh tipis. Oke, sebelum kita lihat ke fisiknya, kita lihat dulu deh apa aja yang didapat di dalam boxnya ya. Yang pasti keyboard ini. Terus ada apa lagi? Kartu garansi ya, kartu garansi. Taruh lagi. Ini user manualnya. Oh, jadi ini ada ini ya, hotkey-nya ya. Maksudnya tombol-tombol yang full multimedia functionnya ada di sini, kalian bisa baca sendiri nantinya. Tuh, customize record dan lain-lain nih. Waduh, ini terlalu kita jarang pakai sih. Kita pemakai standar aja, kita taruh lagi aja. Terus ada apa lagi? Nah, ini ada switch penggantinya ya, ada berapa biji coba kita lihat. Oh, jadi ini ada penarik capnya ya, untuk buka keycapnya. Nah, ini buat tarik ininya, buat buka switchnya nih. Nanti kita coba guys. Nah, ini dia switch yang kelihatan nggak ya?
Oke, lampunya ya kayak gini. Nah, ini switch yang gepeng, jadi ini low profile punya lebih pendek. Kayak gini nih switchnya ya, warna black, cakep nih, pendek. Jadi menurut mereka itu kalau low profile itu kalau kita pakai lama itu lebih nyaman pas kita memakai keyboardnya, karena dia nggak terlalu tinggi begini. Kalau yang tinggi gitu posisi tangan kita kayak gini sih. Nanti yang low profile lebih rata, jadi katanya sih lebih nyaman kalau pas kita pakai udah lama. Nanti kita cobain, oke? Simak terus videonya sampai habis ya. Kita coba colokin dulu ya, biar kita tahu ini warnanya kayak gimana, lampunya ya terang atau enggak. Mana colokannya? Oke, sudah tersambung. Oke, dia otomatis langsung installing aplikasinya ya. Jadi udah auto install. Nah, udah nyala, kayaknya ini udah siap dipakai. Ini warnanya, warna lampunya merah nih. Gimana ya ganti warnanya? Coba. Ini bukan. Coba tadi mana bungkusnya? Kita intip dulu. Tapi nggak usah deh. Warna-warna itu nanti kalian juga bisa cek sendiri ya. Yang penting sekarang kita bahas fisiknya aja dulu deh. Fisiknya ya. Kita bandingin sama yang punya kita yang lama. Nah, kelihatan nggak? Oke. Tuh. Jadi kalian bisa lihat ya ini seberapa tipis perbandingannya ya. Keycapnya aja lumayan jauh, terus untuk bawahnya juga hampir 2 kali lipatnya lebih tipis dibandingkan yang standar yang mechanical biasa ya. Oke, bagian samping, bagian depannya juga sama ya, jauh lebih tipis. Oke, kalau untuk size-nya kurang lebih ya, ini sama kurang lebih, nggak terlalu jauh berbeda ya. Tolong abaikan yang keyboard ini ya, yang debunya banyak banget, jadi ya harap maklum lah, kita nggak sempet bersihin, jadi kita langsung buat videonya aja. Jadi ini perbandingan yang terawat dan tidak terawat. Oke, untuk pencahayaan lampunya ini udah cukup terang lah ya menurut kita ya. Di kondisi ini kan dikasih lampu yang banyak ya, ini pun masih kelihatan ya, lampu RGB-nya masih kelihatan. Nah, yang seri ini tuh belum RGB, jadi lampunya cuma warna biru aja, bisa dinyalain dan dimatiin. Nah, kalau ini tuh udah RGB nih, cuma kita belum tahu nih cara gantinya, nanti kita coba pelajarin dulu cara gantinya. Oke, sekarang kita coba feel untuk pengetikannya ya. Ini tuh rata banget nih, rata banget, enak nih. Oke, saya mau makan. Oke, so far sih memang lebih nyaman ya, karena di sini tumpukan kita sama tumpukan telapak tangan kita sama keyboardnya itu nggak terlalu jauh banget gitu. Nah, kalau ini tuh ketolong ada ininya, jadi ketahan, jadi kita posisinya juga agak tinggi ya. Untuk switchnya ini karena warna hitam, kayaknya sih lebih mesti butuh tenaga untuk ditekan. Tapi nggak apa-apa sih, karena kita jarang olahraga, jadi kita olahraga jari aja nih di sini ya. Yang pasti ini nggak ada klak-klik yang kayak switch biru itu. Jadi selera sih, kalau kita nggak terlalu suka ya yang terlalu berisik begitu. Oke, keycapnya coba kita lihat ya, tinggal cabut aja pakai tangan bisa. Finishingnya oke sih, untuk ininya kuat ya, jadi nggak gampang hilang. Kayak gini belakangnya ya. Nah, ini switchnya tuh kayak gitu. Kalau yang ini switchnya gini.
Oke, kelihatan nggak? Kita zoom deh ya. Nah, ini perbedaan antara switch yang ini cherry ya, ini pakainya cherry, ini pakainya tadi apa, Otemu ya, Otemu kayaknya, Otemu black. Jadi kalau ditekan yang black ini lebih butuh tenaga untuk penekanan. Kalau yang brown ini dia sama-sama nggak ada suara ya. Jadi ini lebih empuk, lebih gampang ditekan. Kayak gitu. Oke, sekarang kita mau coba ini ya, buka switchnya. Ini memang rada keras, jadi kalian tekan aja kayak gini, tekan, ya tarik kayak gitu, ya. Jadi memang butuh sedikit tenaga ya, buat nyopotin ini switchnya. Tuh. Jadi di dalam tuh kayak gini tuh. Jadi ini kaki buat switchnya ya, ada dua. Terus di bawah situ juga ada LED-nya di situ ya. Nah, kalau pasangnya tinggal kalian lihat kakinya ya, lihat kakinya, tuh kakinya, terus kalian masukin nih sesuai lubangnya. Oke, udah gitu dong. Terus pasang lagi deh kiki. Jadi untuk pengaturan RGB-nya ini banyak sekali variasinya ya. Kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Dan ini kalian bisa customize sih per satu cap ini ya. Itu kelebihan dari RGB. Nah, kalau yang kayak gini nih nggak bisa di customize. Jadi warnanya udah pas cuma biru aja, terus dia nyala mati aja. Atau ada satu jenis lagi yang RGB-RGB-an gitu. Jadi dia tuh warna-warni, tapi ya itu nggak bisa di customize, warnanya udah fix kayak gitu aja. Nah, kalau yang seri R ini RGB, jadi bisa di customize per satu key. Oke deh guys, kayaknya so far segini dulu ya. Ini bagian bawah tadi kita belum sempet sebutin ya. Nah, kita nyalain lampunya dulu. Bagian bawahnya ini udah ada standnya ya, udah ada stand buat naikin posisi keyboardnya biar agak menanggak ya, lebih tinggi bagian atasnya. Terus ada apa lagi ya? Kayaknya sih gitu aja sih. Kalau kalian memang tertarik, nanti kita akan review lebih dalam lagi setelah kita coba pakai ya. Kalian tinggalin komentar aja di kolom komentar, biar nanti kita tahu ya. Kalau kalian pengen tahu lebih detail lagi mengenai keyboard ini, nanti kita akan buatin video lagi mengenai pengalaman kita selama pakai keyboard ini. Jadi ini kita mau pensiunkan dulu ya, kita masuk museum yang ini. Ini tuh kita suka sih, dan ini tuh awet ya. Kita pakai dari tahun berapa nih? Ini keluarnya kelihatan nggak? Keluarnya di 2014. Ini warantinya kan dia setahun ya dulu kalau nggak salah. Jadi ini 2015, artinya itu keyboard ini udah keluar di tahun 2014 sampai sekarang masih berfungsi dengan normal ya. Jadi ya kalau kalian nanya awet atau enggak sih produk Armageddon, ya ini waktu yang membuktikan nih.
Jadi so far sampai sekarang ini keyboard nggak ada masalah. Kita cuma dipinjemin aja nih keyboard yang baru. Kalau katanya sih kalau kita suka ya dipakai aja katanya. Kalau kita suka ya dipakai aja, jadi hak milik gitu kata orang marketingnya Armageddon sih. Untuk finishingnya sih keren banget, ini apik banget ya. Jadi ini rapi banget. Terus ini tuh berat. Jadi kalau kalian taruh di meja tuh bener-bener ini loh, bener-bener steady dia, bener-bener fix dan nggak goyang-goyang. Di bagian atas ini kalian bisa naikin dan turunin ya. Kayak tadi itu ada itunya, penyangganya. Lalu di bagian bawahnya itu ada karet yang bagus banget karetnya ya. Jadi bukan yang karet-karet abal-abal atau karet-karet yang reuse ya. Jadi ini karetnya tuh bagus banget. Jadi itu ngegrip sekali nih. Jadi kalian taruh tuh, kita goyang nih nggak bisa, nggak geser ya, nggak geser, mejanya yang goyang malah. Jadi ini tuh paten banget, berat. Salut saya. Walaupun ini plastik ya, ini materialnya plastik loh. Tapi ya kayak gitu. Saya dapat feel-nya berat banget dan ya steady. Itu sih yang kita belum tes lama, tapi ini first impression yang menurut kita ini nilai plusnya ya. Finishingnya bagus, terus ini kokoh gitu. Jadi kalau dia steady gitu enak nih buat ngetik-ngetik. Untuk lampu RGB-nya ya selera masing-masing ya guys. Kalau kita sih, kita bukan tipe yang suka RGB-RGB-an begini. Makanya kita yang kemarin ini aja, yang satu warna ini aja kita udah nyaman sekali, udah seneng sekali ya. Jadi RGB itu bukan sesuatu yang membuat kita untuk beli atau untuk tidak membeli. Jadi ya kita no comment aja untuk RGB-nya ya. Tapi ini RGB-nya udah kalian bisa set sih per satu key ya. Jadi ini benar-benar sudah RGB beneran gitu, bukan RGB-RGB-an. Oke deh, sampai di sini dulu video kita kali ini guys. Terima kasih banget buat kalian yang udah nyimak video ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe channel YouTube kita. Karena subscribe itu membuat YouTube kita semakin berkembang ya guys. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody.